Realize you're not a god? Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Hit List yang tidak kalah brutal dengan film-film lainnya. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang menghabisi semua orang-orang akibat telah menyakiti sahabatnya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang merupakan karyawan kantoran bernama Alan. Terlihat saat itu Alan yang diisukan oleh bosnya akan naik jabatan menjadi manajer. Tak lama Alan dihubungi oleh seorang rentenir yang memaksa Alan untuk melunasi semua hutangnya. Di sini Alan mengatakan kepada si rentenir kalau ia akan segera membayar semuanya, karena sebentar lagi ia akan naik jabatan. Setelah itu, Alan masuk ke dalam ruangan untuk melakukan meeting bersama bosnya. Sebelum bosnya datang, salah satu teman kantor Alan yang bernama Brian mencoba mengintimidasi Alan dengan mengatakan kalau Alan sebaiknya jangan dulu besar kepala, sebab perihal naik jabatannya masih belum jelas. Kemudian datanglah bos Alan yang akan memimpin meeting tersebut. Setelah melakukan ceramah panjang, pada akhirnya bos Alan malah menunjuk Brian yang akan menjadi manajer. Sontak hal tersebut membuat Alan kebingungan karena sebelumnya Alan lah yang diisukan akan naik jabatan. Ternyata Brian, teman satu kantor Alan itu, sudah menyuap si bos agar Brian bisa naik jabatan. Saat itu juga Alan memutuskan untuk pulang ke rumah lebih awal karena ia merasa sangat kecewa terhadap bosnya tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, Alan terus menghubungi istrinya. Namun sang istri tidak mengangkat panggilan Alan. Ternyata saat itu istrinya sedang asik berahak-ahak dengan teman dekat Alan sendiri. Ketika Alan sampai di apartemennya dan masuk ke dalam, ia memergoki istrinya selingkuh dengan teman Alan sendiri yang bernama Mike. Mike dengan polos bergegas pergi dari apartemen tersebut. Kemudian si istri mengatakan kalau ia melakukan hal ini karena Alan dianggap selalu sibuk dengan karirnya sendiri. Sampai-sampai Alan tidak pernah menyentuh dirinya selama hampir 2 bulan. Namun Alan yang bukan seorang KDRT, ia hanya bisa diam menahan rasa sakitnya. Kemudian Alan memutuskan pergi ke sebuah bar untuk melampiaskan semua masalah yang hari ini terjadi kepada Alan. Sesampainya di sana, Alan minum banyak, lalu tak sengaja ia bertemu dengan teman SMP-nya yang bernama Jonah. Jonah pun bertanya kenapa Alan terlihat sangat memprihatinkan, bukannya dulu waktu sekolah Alan adalah murid yang cerdas. Pada akhirnya Alan menceritakan kalau dirinya baru saja dikecewakan oleh bosnya di kantor. Si bos yang sudah berjanji akan menaikkan jabatan kepada Alan tiba-tiba memberikan jabatan itu kepada orang baru. Alan juga menceritakan tentang istrinya yang dengan tega telah berahak-ahak bersama sahabat Alan sendiri, yaitu Mike. Oleh sebab itu Alan sangat kecewa kepada dirinya sendiri karena ia tidak pernah berani melawan ketidakadilan tersebut. Mendengar curhatan Alan, Jonah pun menjadi kasihan dan bertanya kenapa Alan tidak mau melawan. Alan menjawab kalau dirinya hanyalah seorang pria culun yang tidak pernah berani untuk berkelahi, apalagi sampai menghabisi. Kemudian Alan bertanya apa sekarang pekerjaan Jonah. Jonah mengatakan kalau sekarang dirinya bekerja sebagai pembunuh bayaran paling konsisten. Mendengar hal tersebut, Alan malah tertawa dan tidak percaya sebab ia ingat betul kalau Jonah dulunya hanya seorang pria yang suka dibully.
Kemudian Jonah memberikan sebuah pulpen untuk menulis 5 orang yang saat ini Alan harapkan mati. Well, it's okay then. Alan yang menyangka ini sebuah candaan, ia pun segera menuliskan 5 orang yang ia benci saat ini. Sambil tertawa, Alan mengatakan kalau Jonah harus menghabisinya dimulai dari angka 5 sampai angka 1. Di angka 5, Alan menulis nama bos Alan sendiri. Yang keempat adalah Brian, yaitu orang yang merebut jabatan Alan dengan cara licik. Yang ketiga adalah si rentenir yang terus saja menaikkan bunga hutangnya sampai-sampai Alan tidak mampu melunasinya. Yang kedua ada Mike, yaitu sahabat Alan yang telah meniduri istrinya. Dan di nomor pertama yaitu si istri Alan sendiri. And number one. Sebelum pergi, Alan mengatakan kepada Jonah kalau hari ini Jonah benar-benar telah menghibur dirinya. Karena Alan masih menganggap Jonah hanya sekedar menghibur dirinya saja. You're not the real thing, Jonas. Keesokan harinya ketika Alan hendak pergi ke kantor, ia sempat dihubungi oleh istrinya yang terus meminta maaf. Namun karena Alan masih sangat sakit hati, ia pun mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah pulang ke rumah lagi. Setelah itu Alan masuk ke dalam kantor dan ia dibuat kaget setelah mendengar kalau atasannya telah dihabisi seseorang. Ternyata pada malam itu Jonah diam-diam pergi ke rumah bos Alan dan tanpa ragu langsung menghabisinya. Alan pun teringat dengan 5 orang yang telah ia tulis, namun ia masih belum yakin apakah Jonah benar-benar seorang pembunuh bayaran. Kemudian Alan berusaha menemui Brian karena Alan tahu jika Jonah benar pelakunya maka target selanjutnya adalah Brian. Namun karena Brian sedang meeting di perusahaan lain, dengan segera Alan pergi ke parkiran untuk pergi menemui Brian. Ketika akan tancap gas, tiba-tiba Jonah sudah berada dalam mobilnya. Dengan santai Jonah mengatakan kalau target pertamanya sudah selesai. Mendengar hal tersebut, akhirnya Alan percaya kalau Jonah ini memang benar-benar seorang pembunuh bayaran. Alan yang menyangka semalam hanya sebuah candaan, ia pun langsung memohon kepada Jonah untuk menghentikan semua ini. Akan tetapi Jonah menegaskan kalau ia adalah orang konsisten yang akan tetap menghabisi 5 target tersebut. Jonah juga mengatakan kalau dirinya tidak akan membuat Alan sahabatnya terus-terusan diremehkan oleh orang lain. Sebab Jonah tahu rasanya diremehkan oleh semua orang itu tidak enak. Di sini Alan kembali memohon agar Jonah menghentikan semua ini karena obrolan semalam hanyalah sebuah lelucon. Namun sekali lagi Jonah menegaskan satu-satunya cara menghentikan ini semua adalah dengan cara membunuh Jonah sendiri. Setelah Jonah keluar, Alan segera bergegas pergi ke perusahaan tempat Brian melakukan meeting. Sesampainya di sana, Alan naik ke lantai atas menggunakan lift. Namun ketika di atas, Brian malah turun dengan menggunakan lift satunya. Oleh karena itu, dengan segera Alan kembali turun menggunakan tangga. Pada akhirnya Alan bertemu dengan Brian. Alan langsung mengatakan kalau ada seseorang yang ingin menghabisi Brian. Namun Brian yang tidak percaya malah mengabaikan perkataan Alan hingga tiba-tiba ternyata itu adalah Jonah yang langsung turun lalu menghabisi Brian. Kemudian Jonah memaksa Alan untuk ikut ke dalam mobilnya. Tak lama dari itu para polisi berdatangan dan langsung mengejar mereka. Terlihat Alan yang sangat ketakutan dalam aksi kejar-kejaran tersebut, namun berbeda dengan Jonah yang terlihat sangat santai. Dengan skill menyetirnya, Jonah mampu mengelabui para polisi. Hingga pada akhirnya ia dan Alan berhasil melarikan diri. Kemudian Jonah membawa Alan ke sebuah parkiran lalu mencuri mobil untuk menghabisi target selanjutnya. Alan yang tidak berani melawan, ia hanya diam mengikuti semua perintah Jonah. Di balik itu, istri Alan kini dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi.
Para polisi berasumsi kalau Alan telah bekerja sama dengan Jonah untuk menghabisi saingan di kantornya. Mereka juga sudah mempunyai foto Jonah yang diambil dari CCTV di gedung. Para polisi yakin kalau si istri pasti mengenali Jonah. Si istri meyakinkan kalau Alan suaminya bukan orang kejam seperti itu. Si istri juga mengatakan kalau ia tidak mengenali siapa Jonah. You don't know. Yes, he was. Kembali ke Jonah dan Alan yang akan menyambangi markas si rentenir. Mereka berdua berpura-pura ingin melunasi semua hutangnya. Ini dia Dom si rentenir yang selama ini menjerat Alan dengan bunga hutang yang tidak ada habisnya. Dom bertanya kepada Alan dan Jonah untuk apa kalian datang ke sini. Dengan santai Jonah mengatakan kalau Dom adalah targetnya yang ketiga. Merasa dirinya dipermainkan, Dom segera mengusir Alan dan Jonah sebab kalau tidak ia akan menghabisi mereka berdua. Namun tiba-tiba Jonah menembak kaki Dom lalu menghabisi semua anak buahnya. Setelah Dom terpojok, Jonah menyuruh Alan untuk menghabisi Dom dengan tangannya sendiri. Alan yang tidak berani, ia memohon kepada Jonah untuk menghentikan semuanya. Namun tanpa pikir panjang, Jonah langsung menghabisi Dom si rentenir. Setelah itu Jonah mengatakan kalau rentenir memang pantas untuk dihabisi. Karena sudah muak dengan kelakuan Jonah, Alan segera menodongkan pistol dengan harapan Jonah mau berhenti membrutal. Namun Jonah dengan santai meminta Alan untuk segera menembaknya. Karena tujuan Jonah adalah membuat Alan menjadi berani. Tak lama dari itu datang satu anak buah si rentenir yang mencoba menghabisi mereka berdua. Sempat terjadi tembak-menembak hingga pada akhirnya Jonah berhasil menghabisi orang tersebut. Setelah itu Alan bergegas keluar untuk mencari bantuan hingga ia berpapasan dengan mobil polisi. Namun karena Alan memegang senjata, malah dirinya sendiri yang ditangkap oleh polisi tersebut. Ketika Alan sudah berada di kantor polisi, ia pun dengan segera dimintai keterangan oleh seorang detektif polisi. Pada akhirnya Alan menceritakan semua kronologinya dari awal sampai dirinya bertemu dengan Jonah. Malam itu Alan menyangka kalau Jonah dan dirinya sedang membuat lelucon, namun ternyata omongan Jonah waktu itu adalah benar. Alan juga mengatakan kalau Jonah sekarang pasti sedang mengincar Mike, yaitu sahabat Alan yang telah meniduri istrinya. Dan target yang terakhir adalah istri Alan sendiri. Mendengar hal itu, detektif polisi segera mengirim anak buahnya untuk melakukan penjagaan terhadap Mike. Saat itu juga dua polisi terlihat mendatangi apartemen Mike. Hingga ketika kedua polisi itu mengetuk pintu apartemen Mike, ternyata yang membukanya adalah Jonah. Tidak diperlihatkan bagaimana Jonah membunuh kedua polisi itu, yang jelas polisi itu pasti koit. Tak lama dari itu datanglah Mike yang baru saja pulang. Namun di sana ia hanya menemukan Jonah yang sudah memakai seragam polisi. Di sini Jonah bertanya kenapa Mike telah meniduri istri Alan. Mike yang kebingungan, ia tidak mau menjawab pertanyaan tersebut, namun tiba-tiba adegan beralih ke kantor polisi yang mana di sana sudah ada istri Alan. Alan nampak masih sakit hati dan kecewa kepada istrinya. Namun si istri terus meminta maaf kepada Alan. Pada akhirnya istri Alan menceritakan yang sebenarnya kalau kejadian waktu itu hanyalah sebuah settingan bersama Mike. Yaitu agar Alan cemburu karena si istri merasa kalau Alan sudah lagi tidak peduli dengannya. Si istri juga bersumpah kalau dirinya tidak sampai melakukan uhaehe. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Alan sadar kalau selama ini ia telah mengabaikan istrinya dan hanya fokus untuk bekerja. Kemudian mereka pun saling meminta maaf. Di sisi lain, si detektif mendapat kabar kalau dua orang polisi yang ditugaskan ke apartemen Mike sekarang tidak bisa dihubungi. Dengan segera si detektif dan pasukan bergegas ke rumah Mike. Namun sesampainya di sana mereka sudah tidak menemukan keberadaan Jonah dan hanya ada dua orang polisi yang sudah koit. Saat itu juga si detektif sadar kalau Jonah pasti sedang menuju ke kantor polisi untuk menghabisi target terakhirnya, yaitu istri Alan.
Benar saja, saat itu Jonah tengah membawa Mike yang sekarat menuju kantor polisi. Kemudian Jonah berjalan masuk ke dalam dengan masih berseragam polisi. Sementara di luar, para polisi yang mendengar suara teriakan di dalam mobil yang dibawa Jonah, dengan segera mereka pun mengeceknya. Namun tiba-tiba ternyata ledakan itu sengaja Jonah buat untuk mengalihkan perhatian para polisi. Karena tujuannya datang ke sana adalah menghabisi target terakhirnya, yaitu istri Alan. Ketika di dalam, Jonah menghabisi satu persatu polisi yang berani menghalanginya. Walaupun para polisi kompak menembaki Jonah, namun pada akhirnya Jonah berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Alan yang tidak mau istrinya mati, dengan segera ia membawa si istri untuk bersembunyi ke lantai atas. Hingga di suatu kesempatan Jonah berhasil menemukan si istri dan langsung menembakinya. Tiba-tiba datang satu polisi yang berhasil menembak perut Jonah. Setelah menghabisi polisi tersebut, Jonah menembak kaki istri Alan sambil mengatakan kalau ingin menghentikan dirinya, Alan harus menjadi berani. Kemudian Jonah kembali memburu istri Alan dengan menyusuri darah si istri yang berceceran. Alan dan istrinya yang sudah mulai terpojok akhirnya memutuskan untuk membuat jebakan. Tak lama dari itu, pada akhirnya Jonah menemukan istri Alan yang sudah tidak berdaya. Namun dari belakang tiba-tiba Alan muncul dan langsung menembaki Jonah. Sebelum koat, Jonah terlihat senang sebab sekarang Alan menjadi seorang pemberani seperti yang ia harapkan. Sebenarnya Jonah sengaja melakukan hal tersebut hanya untuk menjadikan Alan sebagai laki-laki pemberani dan tidak pengecut seperti dulu. Jonah sendiri sudah ikhlas jika dirinya sampai tewas di tangan Alan, sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu. Setelah itu datanglah sedetektif dan para anggotanya. Mereka semua sangat berterima kasih kepada Alan karena telah berhasil menghabisi Jonah. Keesokan harinya memperlihatkan istri Alan yang dibawa ke rumah sakit. Sementara Alan kini berjanji kepada dirinya sendiri akan menjadi orang yang pemberani. Bahkan ia sudah siap jika harus menggantikan Jonah menjadi pembunuh bayaran. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah melakukan cara curang jika kalian sedang mengejar sesuatu. Karena ditakutkan kalian akan diburu oleh Alan. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.